Saat seorang pemuda cleaning service yang selalu dihina dan direndahkan oleh atasannya, seorang wanita cantik, angkuh, dan sombong. Siapa sangka semua terdiam saat melihat sang pemuda tersebut berbicara bahasa asing dengan investor Jerman. Pagi selalu datang lebih cepat bagi Iqbal dibandingkan orang lain. Ketika sebagian besar kota masih terlelap, Iqbal sudah berdiri di halte kecil dekat rumah kontrakannya. Seragam abu-abu muda yang dikenakannya tampak rapi, meski warnanya mulai memudar karena sering dicuci. Sepatu hitamnya sudah tidak lagi mengilap, namun bersih. Ia selalu memastikan satu hal, dirinya mungkin hanya seorang office boy, tetapi ia tidak pernah ingin terlihat sembarangan. Gedung perusahaan itu menjulang tinggi, memantulkan cahaya matahari pagi seperti cermin raksasa. Bagi Iqbal, gedung itu bukan sekadar tempat bekerja, melainkan tempat ia belajar tentang banyak hal, tentang kesabaran, tentang harga diri, dan tentang bagaimana manusia sering menilai orang dari penampilan. Setiap pagi, rutinitasnya sama, menyapu lorong lantai 1 hingga lantai 5, mengelap kaca ruang rapat, menyeduh kopi untuk para manajer, mengganti galon air minum. Iqbal melakukannya tanpa keluhan. "Pagi, Pak Iqbal," sapa satpam di depan lift. "Pagi, Pak," jawab Iqbal sambil tersenyum. Senyumnya selalu sama tenang, tulus, tanpa dibuat-buat. Namun, tidak semua orang membalas dengan keramahan. Beberapa karyawan hanya melirik sekilas. Sebagian pura-pura tidak melihat. Ada juga yang berbicara seolah Iqbal tidak ada di sana. "Op, tolong bersihin meja saya sekarang. Cepat." "Iya, Bu." Tidak ada nada kesal dalam suara Iqbal. Ia mengambil lap dan segera bekerja. Di balik ketenangannya, ada dunia lain yang tak seorang pun tahu. Saat menyeka meja kaca, matanya sempat tertumbuk pada pantulan dirinya sendiri. Rambut hitam pendek, wajah sederhana, tubuh kurus namun tegap. Tidak ada yang istimewa. Setidaknya, begitulah pandangan orang lain. Padahal, Iqbal menyimpan masa lalu yang berbeda. Ia pernah duduk di ruang kuliah yang hangat di sebuah kota kecil di Jerman. Ia pernah berdiskusi panjang tentang ekonomi, filsafat, dan manajemen global. Ia pernah dipuji dosen karena ketajaman berpikirnya. Semua itu kini terkubur rapi di balik seragam O. Bukan karena ia lupa siapa dirinya, bukan pula karena ia menyerah. Ia hanya memilih diam. Di pantry, Iqbal menuangkan air panas ke dalam gelas kopi. Aroma kopi instan memenuhi udara. "Buat kopi, Coo. Jangan salah takaran," ujar seorang staf dengan nada mengingatkan. "Iya," jawab Iqbal singkat. Nama Coo itu sudah menjadi legenda di perusahaan. Cantik, muda, cerdas, dan dingin. Iqbal belum pernah benar-benar berbicara dengannya, tetapi ia sering melihat bagaimana wanita itu berjalan cepat di koridor. Tatapannya tajam, langkahnya penuh percaya diri. Banyak karyawan mengaguminya. Tidak sedikit pula yang takut. Bagi Iqbal, ia hanyalah atasan seperti yang lain. Seseorang yang pantas dihormati, bukan ditakuti. Saat Iqbal membawa kopi menuju lantai atas, hatinya terasa tenang. Ia tidak pernah bermimpi menjadi kaya raya. Ia tidak menuntut dihormati. Ia hanya ingin hidup sederhana, bekerja dengan jujur, dan menjaga satu hal yang tersisa dalam dirinya: harga diri. Di lorong panjang lantai 5, Iqbal berhenti sejenak. Ia menarik napas pelan. Di dalam dadanya, ada keyakinan kecil yang terus menyala, bahwa suatu hari, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Dan ketika hari itu tiba, dunia yang selama ini memandangnya rendah, akan belajar untuk terdiam. Nama wanita itu adalah Nadira Az-Zahra. Di usia 30 tahun, ia telah menduduki kursi CEO, sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang teknologi dan investasi. Prestasi yang bagi sebagian orang membutuhkan puluhan tahun. Berhasil ia raih sebelum banyak orang seusianya memahami arti tanggung jawab besar. Cantik, itu kata pertama yang sering muncul saat orang melihatnya. Namun, kata kedua yang segera menyusul adalah menakutkan. Rambut hitamnya
selalu tergerai rapi atau disanggul sempurna. Setiap langkahnya terdengar tegas di atas lantai marmer. Tatapannya tajam, seolah mampu menembus kebohongan siapapun yang berdiri di hadapannya. Di ruang rapat utama, Nadira duduk di kursi pimpinan dengan punggung tegak. Presentasi ini tidak sesuai standar saya, ucapnya dingin. Seorang manajer pria menelan ludah. Kami akan segera merevisinya, Bu Nadira. Segera berarti sekarang. Saya tidak membayar orang untuk bekerja lambat. Suasana ruangan mendadak senyap. Tak ada yang berani membantah. Bagi Nadira, dunia adalah tempat kompetisi tanpa ampun. Sejak kecil ia diajarkan bahwa kelembutan adalah kelemahan. Ia dibesarkan dalam lingkungan keras, penuh tuntutan, dan target yang harus selalu tercapai. Ia terbiasa memandang orang berdasarkan hasil, bukan proses. Bukan niat, bukan perjuangan, hanya hasil. Di luar ruang rapat, Iqbal berdiri sambil membawa nampan berisi kopi dan air mineral. Ia menunggu sampai rapat selesai. Sesuai prosedur, pintu terbuka. Satu persatu karyawan keluar dengan wajah tegang. Nadira melangkah terakhir. "Siapa kamu?" tanyanya singkat. Iqbal sedikit terkejut. "Saya Iqbal, Bu." "Oh." Nadira melirik seragam abu-abu yang dikenakannya. "Kenapa kamu berdiri di sini? Mau mengantar kopi, Bu?" Nadira menghela napas pelan, seperti sedang menahan kesal. "Lain kali, jangan berdiri di depan ruang rapat, mengganggu pemandangan." "Iya, Bu. Maaf." Iqbal menunduk. Nadira berlalu tanpa menoleh lagi. Bagi Nadira, kejadian itu tidak berarti apa-apa. Namun bagi Iqbal, itu adalah satu dari sekian banyak momen kecil yang menegaskan posisinya di mata orang lain. Tidak penting, tidak terlihat. Di pantry, beberapa karyawan berbisik-bisik. "Itu tadi CEO langsung neger Op baru ya?" "Iya." "Ya wajar sih. Op harus tahu diri." Tawa kecil terdengar. Iqbal mendengar semuanya. Ia tidak membalas, tidak membantah, tidak menunjukkan reaksi. Ia hanya melanjutkan pekerjaannya. Di sisi lain gedung, di dalam ruang kerjanya yang luas, Nadira berdiri menghadap jendela kaca besar. Kota terhampar di bawah sana, terlihat kecil dari ketinggian. Sekretarisnya masuk pelan. "Bu, minggu depan investor dari Jerman akan datang." Nadira mengangguk. "Pastikan semuanya sempurna. Kita masih kekurangan penerjemah bahasa Jerman, Bu." Nadira mengerutkan kening. "Cari. Saya tidak mau ada alasan." "Iya, Bu." Nadira memandang pantulan dirinya di kaca. Ia bangga pada dirinya sendiri. Bangga karena tidak membutuhkan siapapun. Bangga karena selalu berada di posisi atas. Ia tidak pernah berpikir tentang perasaan orang-orang kecil di sekitarnya. Karena dalam dunia Nadira, yang lemah memang seharusnya tersingkir. Sementara itu, di lorong belakang gedung, Iqbal sedang mengepel lantai. Setiap gerakannya tenang dan teratur. Tak seorang pun tahu bahwa pemuda yang sedang membersihkan lantai itu pernah berjalan di lorong universitas di Jerman. Tak seorang pun tahu bahwa di balik kepalanya yang tertunduk tersimpan kecerdasan yang jauh melampaui banyak orang di gedung itu. Tak seorang pun tahu bahwa suatu hari wanita bernama Nadira akan menjadi orang pertama yang menyadari betapa kelirunya cara ia memandang dunia. Dan hari itu tidak akan lama lagi. Hari-hari berlalu dengan pola yang hampir sama. Iqbal datang paling pagi. Iqbal pulang paling akhir. Tidak ada yang memerhatikan itu. Yang mereka lihat hanya seragam abu-abu dan tugas-tugas sederhana yang ia lakukan setiap hari. Pagi itu, Iqbal baru saja selesai mengepel lorong ketika seorang staf wanita menghampirinya dengan wajah tidak sabar. "Mas, tong sampah di meja saya sudah penuh dari kemarin." "Kerjaannya apa saja sih?" Iqbal menoleh. "Maaf, Bu, saya langsung bersihkan. Lain kali, jangan harus diingatkan terus. Kamu dibayar buat itu kan?" "Iya, Bu." Iqbal mengambil tong sampah itu tanpa berkata apa-apa. Kalimat sederhana itu
terasa seperti jarum kecil, tidak sampai membuat berdarah, namun cukup untuk menimbulkan perih. Di ruang lain, dua karyawan pria sedang mengobrol sambil tertawa. Kalau capek, kerja kantoran. Ia paling mentok jadi op kayak dia, ujar salah satunya sambil melirik ke arah Iqbal. Haha, iya, hidupnya ya gitu-gitu aja. Tawa kembali pecah. Iqbal mendengarnya. Ia selalu mendengar, namun ia memilih tidak menyimpan dendam. Ia percaya kemarahan hanya akan menggerogoti dirinya sendiri. Saat jam makan siang tiba, Iqbal duduk di sudut kantin dengan sebungkus nasi sederhana yang ia bawa dari rumah. Di meja-meja lain, karyawan duduk berkelompok, membicarakan target, membicarakan bonus, membicarakan liburan ke luar negeri. Iqbal makan perlahan, bukan karena ia tidak lapar, melainkan karena ia sedang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Kenangan lama muncul tanpa diminta. Ruang kelas dengan papan tulis penuh rumus. Dosen tua berkacamata yang tersenyum bangga padanya. Perpustakaan besar dengan rak-rak tinggi. Semua terasa seperti mimpi yang jauh. Masih kuat ya hidup kayak gini? Suara kecil dalam kepalanya bertanya. Iqbal menarik napas pelan. Ia teringat janjinya pada diri sendiri untuk tidak sombong, untuk tidak pamer, untuk tidak menjadikan masa lalu sebagai senjata. Ia memilih jalan sunyi. Sore hari, Nadira berjalan melewati lorong ketika Iqbal sedang mengepel. Tanpa sengaja, sedikit air mengenai ujung sepatu hak tinggi Nadira. Nadira berhenti. Kamu bisa kerja atau tidak? Tanyanya tajam. Iqbal langsung menunduk. Maaf Bu, saya tidak sengaja. Nadira melihat sepatunya dengan ekspresi jengkel. Kalau mau kerja, pakai otak. Ini kantor, bukan pasar. Beberapa karyawan yang berada di sekitar berpura-pura sibuk, namun jelas mendengar semuanya. Wajah Iqbal terasa panas, bukan karena marah, melainkan karena malu. Iya Bu, maaf, ucapnya pelan. Nadira melangkah pergi tanpa menunggu jawaban. Tidak ada yang membela, tidak ada yang menenangkan. Iqbal berdiri beberapa detik, menggenggam gagang pelnya erat-erat. Di dalam dadanya ada sesuatu yang terasa berat, bukan kebencian, melainkan kelelahan. Ia lelah dipandang rendah, ia lelah dianggap tidak berarti. Namun, ia tetap melanjutkan mengepel. Setiap gesekan kain pel dengan lantai seperti menjadi pengingat. Ia masih berdiri, ia masih bertahan. Malam itu, di kamar kontrakan sempitnya, Iqbal duduk di tepi kasur sambil menatap langit-langit. Ia mengeluarkan sebuah dompet kecil dari laci. Di dalamnya terselip kartu mahasiswa lama dari sebuah universitas di Jerman. Foto dirinya tampak lebih segar. Tatapan matanya penuh harapan. Iqbal mengusap kartu itu pelan. Aku tidak salah memilih jalan ini, gumamnya. Meski hatinya terluka, ia tahu satu hal dengan pasti. Suatu hari nanti, bukan dengan teriakan, bukan dengan balas dendam, melainkan dengan kebenaran, ia akan membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Dan saat itu tiba, semua hinaan yang pernah ia telan akan berubah menjadi saksi bisu keteguhan hatinya. Hujan turun rintai-kerintik malam itu. Atap seng kontrakan Iqbal memantulkan bunyi yang ritmis, seperti irama pelan yang menemani pikirannya mengembara jauh ke masa lalu. Ia berbaring, memandang langit-langit yang mulai menguning. Namun, matanya tak benar-benar melihat apapun. Yang ia lihat adalah kota lain, negeri lain, kehidupan yang pernah ia jalani. Beberapa tahun sebelumnya, udara musim gugur di sebuah kota kecil di Jerman terasa dingin menusuk tulang. Iqbal berdiri di depan gerbang universitas dengan ransel punggung dan surat penerimaan di tangannya. Ia nyaris tak percaya. Seorang pemuda dari desa kecil di Indonesia diterima di universitas ternama Eropa dengan beasiswa penuh. Hari-hari awal terasa berat. Bahasa Jerman yang terdengar kasar di telinganya. Budaya yang berbeda, kesendirian yang sering datang tanpa diundang. Namun Iqbal tidak menyerah.
Setiap malam ia belajar lebih lama dari mahasiswa lain. Ia menulis ulang catatan. Ia berlatih berbicara di depan cermin. Sedikit demi sedikit, lidahnya terbiasa. Sedikit demi sedikit, pikirannya tajam. Suatu hari, seorang profesor menghentikannya setelah kelas. "Du hast eine ergu Henlekestellen," kata profesor itu. "Kamu memiliki bakat yang luar biasa." Sejak saat itu, nama Iqbal mulai dikenal. Ia sering menjadi rujukan diskusi, sering diminta membantu proyek penelitian, sering mendapatkan nilai tertinggi. Namun, di balik semua prestasi itu, ada luka yang ia simpan sendiri. Ibunya sakit keras di Indonesia. Telepon malam itu masih terngiang di telinganya. "Iqbal, pulanglah. Ibu ingin melihatmu." Dunia seakan runtuh. Beasiswa memang menjamin biaya kuliah, namun tidak cukup untuk biaya pengobatan mahal di tanah air. Iqbal dihadapkan pada pilihan terberat dalam hidupnya. Melanjutkan mimpi atau menyelamatkan satu satania keluarga. Ia memilih pulang tanpa upacara kelulusan, tanpa pesta, tanpa kebanggaan. Ia membawa pulang ijazah yang bahkan belum sempat ia banggakan. Sesampainya di Indonesia, Iqbal merawat ibunya selama berbulan-bulan. Namun, takdir berkata lain. Ibunya pergi dengan senyum terakhir. Sejak hari itu, Iqbal merasa dunia kehilangan warnanya. Ia tidak ingin kembali ke Jerman. Ia tidak ingin mengejar apapun. Yang ia inginkan hanya satu, hidup tenang, sederhana, tanpa sorotan. Ketika melihat lowongan op di perusahaan besar itu, Iqbal melamar tanpa ragu. Bukan karena ia tidak mampu mendapatkan pekerjaan lebih baik, melainkan karena ia ingin bersembunyi dari masa lalu, dari ekspektasi, dari rasa kehilangan. Kembali ke masa kini. Air mata tipis mengalir di sudut mata Iqbal. Bukan tangis keras, hanya tetesan sunyi. Ia menggenggam liontin kecil, peninggalan ibunya. "Ibu, aku baik-baik saja," bisiknya. Ia tidak menyesali pilihannya. Meski hidupnya kini dipenuhi hinaan, meski ia sering dipandang rendah, ia tahu siapa dirinya. Ia tahu apa yang pernah ia lewati. Dan ia tahu masa lalu itu tidak mati. Ia hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk kembali berbicara. Pagi itu suasana perusahaan terasa berbeda. Lebih ramai, lebih tegang, lebih berisik dari biasanya. Di setiap sudut lantai, terdengar langkah kaki cepat dan suara orang-orang yang saling mengingatkan. "Pastikan ruang rapat utama bersih sempurna. Dekorasi meja sudah sesuai standar kan? Proyektor harus dicek ulang." Iqbal berdiri di lorong sambil memegang kain lap dan botol cairan pembersih kaca. Ia melihat kesibukan itu dengan ekspresi tenang. Ia sudah terbiasa melihat kepanikan menjelang agenda besar. Namun kali ini, atmosfernya terasa lebih berat. Di pantry, dua staf sedang berbicara dengan nada cemas. Investor dari Jerman itu penting banget. Katanya, mereka pegang dana besar. Iya, kalau sampai gagal, bisa berabe. Iqbal berhenti sejenak saat mendengar kata Jerman. Bukan karena terkejut, melainkan karena kenangan lama kembali mengetuk pelan di kepalanya. Bahasa itu, negeri itu, masa hidup yang pernah ia jalani. Ia melanjutkan mengelap meja, berusaha menepis pikirannya. Di ruang kerja CO, Nadira sedang berdiri di depan papan presentasi. "Kita tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun," ucapnya tegas. Beberapa manajer mengangguk. Sekretaris Nadira tampak ragu-ragu sebelum berbicara. "Bu, penerjemah bahasa Jerman yang kita hubungi mendadak berhalangan. Kita masih mencari pengganti." Nadira menoleh tajam. "Apa maksudmu kita belum punya penerjemah? Kami sudah menghubungi beberapa agensi, Bu, tapi belum ada yang bisa datang tepat waktu." Nadira mengepalkan tangan. Ini perusahaan besar. Masa hal sesederhana itu saja tidak bisa diselesaikan? Tidak ada yang berani menjawab. Suasana semakin menekan. Sementara itu, Iqbal sedang membersihkan kaca ruang rapat utama. Ia melihat susunan kursi yang rapi, bendera kecil di atas meja, serta layar besar yang sudah menyala. Ia tahu pertemuan itu penting. Ia tahu masa depan banyak orang
bergantung padanya. Iqbal berdiri sejenak, memandangi ruangan. Dalam hatinya, ada perasaan aneh. Bukan ingin terlibat, bukan ingin menonjol, hanya rasa familiar. Seperti pernah berada di situasi serupa. Di luar ruang rapat, beberapa karyawan berkumpul. Gimana kalau pakai bahasa Inggris saja? Tanya seseorang. Kabarnya, investor itu kurang fasih bahasa Inggris. Mereka lebih nyaman pakai Jerman. Waduh, wajah-wajah mulai menunjukkan kepanikan. Nadira berjalan mondar-mondir di koridor. Ia membenci situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Baginya, ketidaksiapan adalah aib. Sementara itu, Iqbal mendorong troli berisi air mineral melewati kerumunan kecil itu. Ia mendengar semua percakapan. Ia memahami semua kekhawatiran. Dan jauh di dalam hatinya, ia tahu ia bisa membantu. Namun, kakinya tetap melangkah. Tangannya tetap mendorong troli. Ia tidak berniat membuka diri. Ia tidak ingin menarik perhatian. Ia hanya ingin bekerja, lalu pulang. Di dalam dadanya, terjadi pertarungan kecil antara diam dan melakukan sesuatu yang benar. Iqbal berhenti di ujung lorong. Ia menatap lantai, menghela napas pelan. Bukan urusanku, gumamnya. Namun suara lain di dalam dirinya menjawab, kalau kamu bisa mencegah masalah, kenapa tidak? Iqbal menutup mata sejenak. Ia belum tahu bahwa hari itu diamnya akan runtuh dan hidupnya akan berubah selamanya. Ruang rapat utama dipenuhi orang. Para manajer duduk rapi di sisi kanan dan kiri meja panjang. Di ujung ruangan, Nadira berdiri dengan tablet di tangannya, berusaha tetap terlihat tenang meski pikirannya kacau. Pintu terbuka. 3 pria asing masuk bersama seorang wanita. Mata mereka tajam, ekspresi mereka serius. Investor dari Jerman. Nadira melangkah maju, mengulurkan tangan. Selamat datang di perusahaan kami, ucapnya dalam bahasa Inggris. Salah satu pria tersenyum tipis, lalu menjawab dalam bahasa Jerman. Nadira terdiam sepersekian detik. Ia menoleh ke arah sekretarisnya. Sekretaris itu tampak gugup. Kami, akan segera menghadirkan penerjemah, ucap Nadira dalam bahasa Inggris. Sedikit kaku, pria Jerman itu mengerutkan kening. Ia kembali berbicara panjang dalam bahasa Jerman. Tidak satu pun orang di ruangan itu memahami. Keheningan turun seperti selimut tebal. Beberapa manajer saling pandang. Nadira merasakan keringat dingin di tengkuknya. Di saat itulah, Iqbal masuk ke ruangan sambil membawa nampan berisi air mineral. Ia berhenti di dekat pintu. Menyadari suasana aneh, ia mendengar bahasa yang sangat ia kenal. Bahasa yang dulu menjadi bagian dari hidupnya. Pria Jerman itu kembali berbicara. Nadanya sedikit meninggi, jelas menunjukkan kebingungan. Tanpa sadar, Iqbal melangkah maju. Dengan suara tenang, ia berkata dalam bahasa Jerman yang fasih, "Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Penerjemah kami berhalangan hadir. Izinkan saya membantu sementara." Semua kepala menoleh ke arahnya. Waktu seolah berhenti. Nadira membeku. Para manajer terperangah. Investor Jerman itu menatap Iqbal dengan mata membesar. Ia tersenyum. "Sie sprechen Deutsch." Kamu berbicara bahasa Jerman? "Ja, selbstverständlich," jawab Iqbal ringan. Tentu saja. Ruangan hening. Bukan hening biasa, melainkan hening penuh keterkejutan. Iqbal melanjutkan, menerjemahkan ucapan investor tadi ke dalam bahasa Indonesia dengan jelas dan runtut. Nadira menatap pemuda berseragam OB. Itu seolah sedang melihat orang yang sama sekali berbeda. Bukan OB, bukan pekerja rendahan, melainkan seseorang dengan kepercayaan diri tenang. Investor itu kembali berbicara. Iqbal menerjemahkan. Percakapan pun mengalir, lancar, rapi, profesional. Beberapa manajer mulai mencatat. Nadira masih belum berkata apa-apa. Pikirannya berputar kacau. Sejak kapan OB bisa bahasa Jerman? 1 jam berlalu tanpa terasa. Pertemuan yang semula nyaris gagal berubah menjadi diskusi produktif. Investor tampak puas. Sebelum meninggalkan ruangan,
Salah satu dari mereka menjabat tangan Iqbal. Terima kasih. Terima kasih. Bahasa Jerman Anda sangat baik. Di mana Anda belajar? Iqbal tersenyum tipis. Di Jerman. Kalimat sederhana itu seperti petir di siang bolong. Nadira menatap Iqbal dengan mata membesar. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu dalam dirinya yang runtuh. Kesombongan yang selama ini ia banggakan mulai retak. Setelah para investor meninggalkan ruangan, suasana tidak langsung kembali normal. Justru sebaliknya, ruang rapat utama terasa jauh lebih sunyi daripada sebelumnya. Beberapa manajer masih menatap Iqbal, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Nadira berdiri kaku di tempatnya, tablet di tangannya terasa berat. Iqbal, panggil salah satu manajer dengan suara pelan. Kamu benar kuliah di Jerman? Iqbal menunduk sebentar. Iya, Pak. Satu kata itu cukup membuat napas beberapa orang tertahan. Nadira melangkah, mendekat. Universitas apa? Tanyanya singkat. Namun nadanya tidak setajam biasanya. Iqbal mengeluarkan dompet kecil dari saku celananya. Dari dalamnya, ia mengambil sebuah kartu mahasiswa lama dan selembar fotokopi ijazah yang sudah agak lusuh. Ia menyerahkannya. Nadira menerima dengan tangan sedikit gemetar. Matanya menyusuri tulisan di kertas itu. Nama universitas ternama, jurusan manajemen dan ekonomi internasional. Nilai kelulusan yang sangat tinggi. Ruangan kembali hening. Seorang manajer berdehem. Kenapa kamu bekerja sebagai op di sini? Iqbal menarik napas pelan. Ia tahu, cepat atau lambat, pertanyaan itu akan datang. Ibu saya sakit waktu itu. Jawabnya jujur. Saya pulang ke Indonesia. Setelah ibu meninggal, saya tidak ingin kembali ke Jerman. Saya hanya ingin hidup tenang. Tidak ada nada drama, tidak ada keluhan, hanya kejujuran sederhana. Beberapa karyawan menunduk, beberapa lainnya merasa malu. Nadira masih menatap ijazah itu. Pikirannya dipenuhi potenggan-potenggan ingatan. Cara ia menegur Iqbal, nada merendahkannya, tatapan dinginnya, semua kembali berputar. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Tanya Nadira. Iqbal mengangkat wajahnya. Karena saya melamar sebagai op, Bu. Bukan sebagai lulusan luar negeri. Kalimat itu sederhana, namun menghantam keras. Nadira merasakan dadanya sesak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil. Ia mengembalikan dokumen itu pada Iqbal. Terima kasih sudah membantu perusahaan hari ini, ucapnya pelan. Iqbal mengangguk hormat. Sama-sama, Bu. Tidak ada kesombongan, tidak ada pamer. Sikap itu justru membuat rasa bersalah Nadira semakin besar. Di dalam hatinya, sebuah kesadaran tumbuh bahwa selama ini ia menilai manusia dengan cara yang salah. Dan kesalahan itu baru saja menamparnya dengan keras. Sejak hari itu, sesuatu berubah di dalam diri Nadira. Ia masih datang paling pagi. Ia masih bekerja dengan disiplin tinggi. Ia masih tegas, namun tidak lagi sama. Di ruang kerjanya, Nadira berdiri memandangi gudang gideng tinggi di luar jendela. Bayangan Iqbal yang berbicara fasih dalam bahasa Jerman terus muncul di kepalanya. Bayangan Iqbal yang menunduk setiap kali ia marahi. Bayangan Iqbal yang tidak pernah membantah. Dadanya terasa berat. Bagaimana mungkin aku sebuta itu? Gumamnya. Selama ini, ia selalu merasa dirinya paling benar, paling pintar, paling layak berada di atas. Namun satu pemuda berseragam op telah meruntuhkan semua keyakinan itu. Di sisi lain gedung, Iqbal kembali menjalani rutinitasnya. Menyapu, mengepel, mengelap meja. Beberapa karyawan kini memandangnya berbeda. Ada yang tersenyum canggung, ada yang menyapa lebih dulu. Pagi, Mas Iqbal. Pagi, jawab Iqbal ramah. Tidak ada perubahan sikap dari dirinya. Seolah kejadian kemarin hanyalah hari biasa. Justru sikap itulah yang membuat Nadira semakin merasa kecil. Siang hari,
Nadira memanggil sekretarisnya. Tolong carikan data lengkap tentang Iqbal. Sekretaris itu terkejut, namun mengangguk. Beberapa jam kemudian, sebuah map diletakkan di meja Nadira. Nadira membacanya perlahan. Riwayat pendidikan, prestasi akademik, rekomendasi, profesor. Semua nyata, bukan kebohongan. Nadira menutup map itu. Tangannya sedikit bergetar. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kekuasaan dan jabatan tidak menjamin kebijaksanaan. Sore hari, Nadira berjalan melewati lorong tempat Iqbal sedang mengepel. Langkahnya melambat, mulutnya terbuka, namun kata-kata tertahan. Iya, tidak tahu harus memulai dari mana. Iqbal menyadari keberadaannya. Ia berhenti mengepel. Ya, Bu. Nadira menatap wajah pemuda itu. Wajah yang selama ini ia anggap biasa, kini terlihat berbeda. Lebih kuat, lebih tenang, lebih bermartabat. Iqbal, panggil Nadira pelan. Itu pertama kalinya ia menyebut nama Iqbal tanpa nada dingin. Iqbal menunggu. Nadira menarik napas panjang. Bertahun-tahun, kesombongan mulai runtuh sedikit demi sedikit. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bersiap melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Merendahkan diri. Lorong itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara pel yang sesekali menyentuh lantai. Iqbal berdiri di hadapan Nadira, menunggu dengan tenang. Nadira mengatupkan kedua tangannya di depan tubuhnya. Ia, seorang CEO yang terbiasa memberi perintah, kini justru merasa gugup. Iqbal, ucapnya pelan. Iqbal menatapnya dengan sopan. Saya ingin meminta maaf. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa pembelaan, tanpa alasan, tanpa syarat. Saya sadar, selama ini saya sering merendahkan kamu. Cara bicara saya tidak pantas, sikap saya tidak manusiawi. Nadira menunduk. Saya salah. Iqbal terdiam, bukan karena terkejut, melainkan karena ia tidak menyangka kata-kata itu benar-benar akan keluar. Beberapa detik berlalu. Kemudian, Iqbal tersenyum tipis. Saya terima permintaan maaf ibu. Ucapnya tulus. Sederhana. Sederhana. Tidak menyimpan dendam. Tidak memperpanjang luka. Jawaban itu membuat dada Nadira terasa semakin sesak. Terima kasih, bisiknya. Mereka berdiri dalam diam. Bukan diam yang canggung, melainkan diam yang menenangkan. Keesokan harinya, Nadira mengumumkan sesuatu dalam rapat manajemen. Mulai hari ini, Iqbal akan ditempatkan di divisi hubungan internasional sebagai staf junior. Beberapa orang terkejut, namun tidak ada yang membantah. Nadira melanjutkan, ini bukan karena belas kasihan, ini karena kompetensi. Iqbal berdiri di sudut ruangan. Ia tidak tersenyum lebar. Ia tidak melonjak kegirangan. Ia hanya menunduk hormat. Terima kasih atas kepercayaannya. Bagi Iqbal, jabatan baru bukanlah kemenangan terbesar. Yang terbesar adalah ia tetap menjadi dirinya sendiri. Rendah hati, jujur, tenang. Hari-hari pun berjalan. Nadira mulai belajar mendengarkan, mulai belajar menghargai, mulai belajar bahwa setiap orang memiliki cerita. Iqbal mulai bekerja di meja kecil dekat jendela. Kadang ia masih membantu offline jika melihat mereka kewalahan. Tidak ada kesombongan, tidak ada balas dendam, hanya kebaikan. Suatu sore, Nadira berdiri di depan jendela ruangannya. Ia teringat kalimat Iqbal, saya melamar sebagai bukan sebagai lulusan luar negeri. Kini, ia mengerti. Martabat manusia tidak ditentukan oleh jabatan, tidak ditentukan oleh seragam, melainkan oleh sikap dan hati. Di gedung itu, banyak hal berubah. Namun perubahan terbesar terjadi di dalam diri dua orang. Seorang pemuda yang tetap rendah hati, meski memiliki segalanya. Dan seorang CEO yang akhirnya belajar menjadi manusia.